Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, amin. Indonesia baru saja menyelesaikan laga pertamanya melawan Kamboja. Tapi Betul. hasilnya menurut saya kurang Hmm, kurang menarik ya. Memang menang betul. 2-1, tetapi harusnya sih lebih banyak. Bro Ipung, gimana nih? Ya, memang gini ya, Bro. Terlihat sekali bahwa ada persoalan-persoalan di timnas senior kita yang ada hubungannya juga dengan kesiapannya. Hmm, Terutama dari segi fisik terlihat ya bahwa fisik pemain-pemain kita itu belum mencapai level yang 100% katakanlah seperti itu ya. hmm, Nah, itu yang pertama, adanya pengaruh dari berhentinya roda kompetisi. Kemudian yang kedua, itu juga dari ketiadaan laga uji coba. hmm, Ternyata laga uji coba juga kan tujuannya sebetulnya kan bagaimana untuk men-setting dan katakanlah mencari settingan yang paling tepat ya ya, untuk diterapkan dalam pertandingan-pertandingan resmi, dan itu juga terlihat bahwa karena kita belum punya settingan dan belum tune in dengan permainan antar masing-masing lini, antar masing-masing pemain, itu juga menjadi problem gitu loh. hmm, Dan itu terlihat pada pertandingan melawan Kamboja kali ini gitu, Bro. hmm. Jadi dua aja ya yang menjadi sebab apa ya ibaratnya katakan yang menyebabkan mandulnya mandulnya nih tim kita nih. Karena kalau Ya, dilihat ya, dari statistik kan sebetulnya banyak sekali peluang. Ya ya. kita lihat Gini, juga kalau banyak sekali peluang. kalau penguasaan bola memang kita kan sampai 54%. Ya. Kemudian Kamboja sampai 45%. Sebetulnya kalau dilihat dari perbandingan antara penguasaan bola Indonesia dengan Kamboja, itu kecenderungannya adalah berimbang. Mhm, Tapi betul. bagaimana penguasaan bola yang yang lebih banyak, tapi tidak diimbangi dengan efektifnya serangan, akurasi penyelesaian akhir, itu juga akhirnya menjadi percuma. Mhm, Dan catatan saya yang paling agak terlihat ini ya, penurunan kualitasnya justru terlihat di lapisan depan ya. Yang mhm, di situ dihuni oleh Witan, mhm, oleh Egy, mhm, oleh M. Rafli, yang sebetulnya ini diharapkan bahwa walaupun posisi winger-winger kita ini bisa juga secara bertransisi menjadi pemain-pemain tengah, tapi kan dia sebetulnya lebih diharapkan untuk bisa menjadi penyuplai bola atau menjadi eksekutor mhm. bola gitu loh. Dan itu yang agak kurang rapi. Apalagi kurangnya ditunjang oleh permainan-permainan di tengah. Karena dalam hal ini kalau melihat ya bagaimana Kamboja juga memberikan perlawanan, tentu Mark akhirnya juga berpikir ulang atau STY juga akan berpikir ulang untuk menempatkan Mark sebagai gelandang serang. Karena dalam hal ini serangan Kamboja pun walaupun mereka bermain dengan cara-cara yang lebih simpel seperti permainan dari kaki ke kaki untuk kemudian memberikan long pass, Mhm, dan ternyata itu cara yang lebih efektif untuk menghadapi Indonesia gitu loh. mhm. Dan terbukti beberapa kali juga mereka menyulitkan, walaupun ya secara man to man perbandingannya Indonesia lebih unggul sebetulnya. Tapi bagaimana organisasi permainannya Kamboja ini bisa meredam Indonesia, kemudian efektivitas serangan Indonesia juga tidak ada. Begitu loh, Bro. Ya, Nah, sangat disayangkan bahwa aliran bola yang seharusnya bisa dibangun di build up dari kaki kiper katakanlah kemudian ke tengah. Nah, problemnya adalah di tengah tidak bisa menyuplai. Dan kalaupun itu bisa disuplai ke depan, depannya yang tidak efektif. hmm. Begitu loh, Bro. Ya, ini apakah faktor tadi beneran fisik ya? Kalau kalau fisik sih kita udah kelihatan di menit 75 udah ada yang kram. Betul, Ya betul, betul. ke arah belakangnya apalagi gitu ya. Iya. Itu kan menunjukkan memang fisik ya. Dan yang kedua kan karena tidak ada laga uji coba, jadi Hmm. itu nggak bisa kelihatan bahwa sebenarnya eh, lini per lini yang bagus itu adalah yang seperti apa. Ya memang kan kita sempat singgung juga kan bahwa jangan-jangan ini Hmm. laga lawan Kamboja ini jadi uji coba dan kelihatannya memang begitu sih. Nah, Iya nggak sih? ya gini, Bro. Karena memang pertama Indonesia juga ada kendala dengan ketiadaan laga uji coba. Itu satu ya. Mhm, Nah, makanya ketika STY memulai pertandingan di awal melawan Kamboja, di mana Kamboja juga punya catatan baik ketika melawan Filipina dengan menang 3-2,
STY sepertinya tidak dengan cara yang lebih bijaksana, tidak berusaha menerapkan sistem pertahanan yang lebih offense. Makanya Hmm. dia menerapkan sistem pertahanan dengan 4 back. Di situ Hmm. ada Arhan, ada Jordi Amat, Fahrudin dan Asnawi. Hmm. Nah, sebetulnya saya sih mengharapkan tadinya Maklok sebagai gelandang serang. Hmm. Sementara gelandang bertahan akan diisi oleh ini ya Rahmat Irianto. Hmm. Ternyata lagi-lagi pilihan SDY juga instingnya ya Hmm. agak benar sebetulnya nih. Saya lihat benar ya. Karena dia juga tidak berani menempatkan Maklok sebagai gelandang serang. Hmm. Karena biar bagaimanapun gelandang serang terbaik di Indonesia ini saat ini adalah Maklok gitu loh. Hmm. Makanya dia tetap menempatkan Mark sebagai gelandang bertahan dan dia mendorong Ferdinand untuk maju sebagai gelandang menyerang gitu loh, Bro. Hmm. Nah, sayangnya itu tadi bahwa efektivitas permainan Indonesia di depan itu boleh dibilang sinerginya belum dapat gitu, Bro. Hmm. Ya, Sehingga ya banyak peluang-peluang yang akhirnya terbuang percuma gitu. ya. Dan yang menarik adalah yang gol yang tercipta untuk Indonesia ini diberikan atau dilakukan oleh Witan dan Egy. Betul. Tapi juga Witan dan Egy masing-masing punya kesempatan langsung one on one dengan kiper, tapi dua-duanya gagal. Iya, iya, iya. Iya, emang itu sebuah ini ya, hal yang sebetulnya sangat kita sesalkan ya. Walaupun Ya, dua-duanya sudah one on one dengan kiper, akhirnya ya. gagal. Hmm. Gagal karena mereka Egy merasa masih membutuhkan satu sentuhan untuk bisa menggocek kiper. Ternyata Hmm. itu tidak bisa dia lakukan. Sementara akurasi tendangannya Witan itu terlalu jauh gitu loh, bro. Hmm. Melenceng ke kanan. Ya. Itu sayang sekali, bro. Bro, kan memang Kamboja ini bermainnya bagus ya. Kemarin waktu lawan Filipina juga saya lihat organisasinya Ya, bagus, dan di laga lawan Indonesia sebenarnya tidak sebagus waktu melawan Filipina, tetapi tetap ya, apa ya, mampulah meredam Indonesia. betul. Apa yang terjadi sebetulnya dengan Kamboja? Ya, mungkin kita untuk melihat kualitas Kamboja tidak bisa merujuk pada satu dua pertandingan, tapi bagaimana Kamboja saat ini sedang berusaha untuk membuild up persepak bolaan secara nasional. Mhm. Kita lihat flashback ke beberapa tahun yang lalu ya, Mhm. di saat pertama kali Kamboja itu mulai meng-hire seorang profesional dari Jepang untuk menjadi CEO Liga Premier Kamboja. Mhm. Nah, kenapa kemudian yang jadi pemikiran kita, kenapa yang dibidik adalah CEO untuk menjadi regulator di Liga Kamboja ini? Mhm. Karena ternyata kan kita juga mesti sadari bahwa bagaimanapun liga yang baik pasti akan menghasilkan timnas yang baik, gitu loh, bro. Ya. Nah, makanya ini namanya Satoshi Saito ya. Mhm. Satoshi Saito kemudian berusaha memberikan perombakan-perombakan. Bahkan dalam sebuah dia presentasi, dia juga sudah menyampaikan visi misi eh, 2030 Kamboja akan seperti apa, begitu loh. Wah. Dan salah satu eh, tahapan-tahapan yang dia paparkan yaitu di tahun 2023 tahun ini Kamboja ditargetkan menjadi juara SEA Games. Nah, bagaimana Oh. bagaimana kemudian caranya ya si Satoshi Saito ini kemudian mengembangkan Liga Premier Kamboja? Dia juga banyak melakukan studi banding nih, bro. Hmm. Studi banding ke liga-liga di ASEAN yang Mhm. dianggap liganya cukup cukup baik ya. Mhm. Terutama yang dia bidik adalah 3 liga yang dianggap menurut dia paling baik, yaitu Liga Malaysia, Liga Thailand, dan dia juga pernah studi banding ke Liga Indonesia. Hmm. Nah, dari hasil mereka melakukan studi banding, satu sisa itu diantaranya ya Mhm. membawa teman-temannya nih, Hmm. seperti Keisuke Honda, Ryu Hirose yang saat ini juga menangani timnas Kamboja Mhm. untuk duduk satu meja dengan para petinggi dari liga-liga Malaysia, Thailand, Indonesia, dan mereka mulai berdiskusi Mhm. bagaimana cara mengembangkan. Karena biar bagaimanapun Kamboja kan mungkin dalam hal perputaran kompetisi itu masih yang terbelakang lah boleh dibilang. Belum Mhm. se-establish liga-liga seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam.
begitu kan? Makanya mereka membutuhkan itu. Dan dalam perjalanannya juga, Saito ini kemudian juga mengumpulkan para CEO Mhm. dari klub-klub yang berlaga di Liga Kamboja. Hmm. Dan mereka mulai menyamakan visi, menyamakan misi mengenai perkembangan Kamboja ke depan. Dan itu secara reguler dilakukan tiap bulan. Hmm. Nah, makanya tidak heran bahwa perkembangan Kamboja dalam 2-3 tahun ini begitu melesat. Dan bukan tidak mungkin dalam 4-5 tahun ke depan juga akan menjadi sesuatu sebuah kekuatan baru gitu loh, Bro. Dan nyalip Indonesia ya. Bisa jadi, bisa jadi. Nah, makanya ini kan juga menjadi sebuah ini ya, menjadi sebuah sinyal warning. STY juga kan pernah wanti-wanti ya. Bagaimana mungkin sebuah negara bisa menghasilkan pemain yang baik tanpa liga yang baik? Itu juga Hmm. sering diucapkan oleh STY seperti itu. Hmm. Nah, kalau kemudian ada wacana untuk mengumpulkan STY, kemudian para petinggi dari kepengurusan PSSI dan para petinggi CEO klub-klub yang ada di Indonesia untuk menyamakan visi, itu sebuah hal yang bagus saya pikir. Hmm. Bagaimana kita kemudian tidak lagi berwacana gitu loh, tapi mulai memberikan sesuatu, memberikan ide-ide, kreativitas atau cara-cara untuk meningkatkan level kualitas Liga Indonesia. Itu yang harus dilakukan. Dan Hmm. terlihat Kamboja begitu siap. Tadinya kita Hmm. berpikir bahwa Kamboja dengan rentang waktu yang pendek dia akan kesulitan. Hmm. Ternyata tidak, Bro. Dalam Hmm. pertandingan lawan Indonesia, dia fisik cukup malah lebih bugar malah dalam pertandingan ini ketimbang pemain Indonesia. Hmm. Jadi eh, inilah buah dari sebuah proses, saya pikir. Hmm. Nah, kalau dari cerita tadi Hmm, mengenai Liga Kamboja yang sedang bebenah gitu, iya. kok saya agak meragukan kalau Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Mohon maaf. Gini, Mohon ya maaf. betul. Oke, mungkin dalam situasi sekarang meragukan tuh boleh, tapi Mhm. kita tetap harus punya harapan ya, bahwa Mhm. eh, saya melihat di kepengurusan justru ada terlihat dari top level itu sepertinya punya keinginan untuk mengembangkan persepak bola nasional. Cuma sayangnya yang dibidik itu adalah prestasi tim nasional, ya, Mhm. prestasi tim nasional. Padahal ini tidak bisa dilakukan seperti itu, hanya Mhm. melihat pada prestasi secara parsial. Mhm. Tapi yang harus dibenahi adalah bagaimana sepak bola ini secara general, secara nasional itu berkembang. Jangan lagi melihat hanya kebutuhan nasional, Mhm. tok gitu loh. Tapi yang harus yang harus dibenahi adalah bagaimana perkembangan sepak bola secara nasional itu yang harus berubah mindsetnya gitu loh. Jangan lagi kita melihat, wah ini terkesan kan jadi itu sifatnya sporadis. Karena yang diharapkan adalah prestasi di tingkat prestasi dari timnas, tapi tidak Mhm. melihat pada prestasi dari liga gitu loh. Iya, Seolah-olah liga ditinggalkan gitu. Jangan iya. seperti itu saya pikir. Ya memang mau nggak mau kan harusnya liga ya dulu yang dikembangkan nanti akan berbuah kepada Betul. timnas ya. Tetapi Itu yang harus. maksud saya gini, ada nggak sih keinginan untuk memperbaiki liga? Ini aja. Persoalannya adalah yang punya liga Hmm. kan adalah tim-tim itu sendiri gitu. Di sini ada Ya itu. konflik of interest menurut saya. Gitu nggak akan pernah beres kalau selama seperti itu. Maka bagus apa yang dilakukan oleh Kamboja dengan menempatkan seorang CEO yang memang benar-benar fokuslah di situ gitu ya. Nah, kalau Betul. misalnya Indonesia mau ya harusnya tiru juga gitu. Kalau Indonesia kalau Kamboja bisa memanggil CEO dari Jepang ya Indonesia juga bisa mengambil CEO misalnya dari Korea Selatan atau bahkan dari Inggris sekalipun gitu. Iya. Untuk membenahi Liga Indonesianya. Karena kalau nggak dibenahi atau orangnya masih itu-itu aja ya mungkin mindsetnya akan gitu-gitu juga gitu. Nggak akan pernah Iya. berkembang. Benar nggak Justru bro? itu, Bro. Betul. Itu kan memang suatu hal yang harus dibenahi ya. Ya. Dari strukturnya aja, dari sistematisnya aja berbeda, dan itu Hmm. suatu struktur yang salah, sistem Ya. yang salah. Ya. Bagaimana para pemilik klub juga kemudian menjadi pemilik dari regulator gitu loh. Ini Hmm. kan ada konflik of interest. Ya. Nah, kalau kita melihat kacamatanya pengalaman dari Kamboja yang sepertinya sudah memperlihatkan hasil,
Ini yang harus kita bisa adopsi gitu loh. Ya. Eh, Jadi sebenarnya kalau saya melihat, memang saya memperhatikan kemarin waktu saya cek itu, ternyata Inggris memang begitu, bro. Jadi hmm. pemilik apa operator Liga Inggris itu adalah pemiliknya adalah klub-klub juga. Tapi kan memang mereka sudah beda kelas, kebutuhannya sudah bukan lagi soal menang atau kalah seperti itu kan. Memang secara mereka Ya, punya visi yang jauh lebih luas. Tapi kalau ya, Indonesia kan sekarang masih, ya, masih jauh lah seperti itu. Jadi sebaiknya jangan contoh seperti itu dulu deh. Lebih baik bikin regulator yang memang benar-benar bisa meregulasi gitu kan. Jangan iya. ada konflik of interest. Tapi sebentar ya. Kita udah terlalu melenceng jauh nih sebenarnya, tapi menarik juga ya. Kita balik Hmm. lagi ke laga kemarin Indonesia Oke. lawan Kamboja, gimana, Bro? Ya, Ya, oke. memang ini Memang Kambojanya sekarang sudah berbeda hmm, dengan yang 2 tahun lalu. Itu yang menjadi betul. poin utamanya ya. Kemudian Kamboja tidak memulai dari timnasnya, tetapi justru memulai dari liganya. Dan Betul. Indonesia pun harus mencontoh seperti itu ya. Nah, Indonesia sendiri seperti apa, Bro? Kalau ya menjelang pertandingan-pertandingan berikutnya di AFF, Mhm, tentu ini kan pelajaran yang sangat bagus ya, mhm, bahwa kebutuhan sebuah tim untuk kemudian pembenahan fisik untuk menghadapi sebuah kompetisi itu penting. mhm, Kemudian juga adanya kompetisi yang bergerak secara reguler tanpa tersendat dan tanpa tertunda itu juga menjadi catatan tersendiri ya. mhm, Tapi ya oke lah itu sudah lewat. Tapi bagaimana kita menata pertandingan berikutnya yang pastinya nanti kita akan melawan Filipina juga akan melawan Thailand. Dan ini juga dan Brunei ya. Tapi memang kalau Brunei saya anggap sih karena kualitasnya terlalu jauh dengan Indonesia, saya pikir itu tidak bisa menjadikan barometer. Tapi bagaimana kesiapan kita melawan Malaysia, melawan Thailand dan melawan Filipina itu lebih penting. Dan perubahan yang akan terjadi justru akan kita bisa lihat kualitasnya nanti pada saat pertandingan antara antara Indonesia dengan Thailand dan mhm, Indonesia dengan Filipina. mhm, Pembenahan apa yang bisa dilakukan dan katakanlah modal apa yang bisa dievaluasi dari pertandingan melawan Kamboja semalam. Begitu loh, Bro. mhm, mhm. Oke, kita balik dulu deh ke laga yang Hmm. baru saja usai ya, Indonesia melawan Kamboja. Nih di Indonesia sendiri, ini Hmm. siapa yang bermain menurut Bro Ipung tuh yang bagus gitu di dalam laga ini? Ya, saya mencatat ada dua sebetulnya yang dari seluruh pemain Indonesia, baik yang turun akhirnya menjadi pemain pengganti segala dan diturunkan. Itu saya melihat kehadiran Jordi Amat itu sangat sangat lugas dan sangat berpengalaman sehingga Indonesia agak lebih ini ya agak lebih nyaman lah dengan kehadiran Jordi Amat. Kemudian Mark Klok. Mark Klok juga dalam pertandingan ini juga menjadi pemain yang paling sibuk ya. Hmm, Karena dia berusaha untuk menambal terus nih antara hmm, apa pemain jembatan antara pemain tengah dengan pemain belakang dan dia juga berusaha untuk mengantisipasi ruang-ruang kosong dari yang ditinggalkan oleh tim-tim pemain-pemain Indonesia. Jadi hmm, kehadiran dua pemain itu juga sangat sangat bagus. Dan kita juga lihat ada perkembangan yang menarik dari Yakob Sayuri ya. hmm. Yakob Sayuri walaupun dia bermain sebagai penggantinya Asnawi, tapi dia di pertandingan ini cukup cukup ini ya progresnya sangat terlihat ya. Jadi Hmm. bahkan saya melihat ya itu tiga nama itulah yang mungkin bisa menjadi catatan tersendiri bahwa perkembangannya juga sangat bagus. Tapi man Oke, of the match malam ini saya pikir si Jordi Amat ya, Bro. ya, walaupun kena kartu kuning ya. Iya. Oke, oke, Sobat Belah, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Kamboja. Menurut Sobat sendiri bagaimana laga ini berlangsung? Bagaimana performance Indonesia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Thank you, Bro.